Ya, selamat pagi anak-anak. Sebelumnya, Ibu mohon maaf karena Ibu tidak bisa hadir di sekolah bagi yang PTMT. Jadinya Ibu akan menjelaskan ya lewat video ini. Nah, Ibu harap anak-anak semua tetap bisa mengikuti ya. Nah, anak-anak, hari ini atau di term 4 ini kita masuk di unit yang baru gitu ya. Judulnya adalah perbandingan atau biasa disebutnya rasio ya, seperti ini nih, ini rasio, ini nama lainnya. Jadi nanti kalau anak-anak menemui perbandingan atau rasio itu sama aja gitu ya. Nah, anak-anak, perbandingan ini sering sekali kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari ya, sering sekali gitu. Dan memang perbandingan ini bisa membantu kita untuk menyelesaikan beberapa permasalahan seperti itu ya. Misalnya nih, ini ada pelari ya. Kita bisa tahu bahwa pelari itu menang jika kita bilang oke, yang A lari lebih cepat dari yang B atau dari yang pemain yang lain gitu. Jadi kita bandingkan dengan pelari-pelari yang lain kayak gitu. Nah, yang lain misalnya jeruk di toko A lebih mahal daripada jeruk di toko B gitu. Kita bisa tahu bahwa dia mahal atau dia murah ketika kita bandingkan dengan produk yang sama di tempat yang lain kayak gitu. Atau misalnya nih, Ali bersepeda sejauh 8 kilo gitu ya dalam waktu 20 menit, sementara Adi dia bisa dapat 24 kilo dalam waktu 40 menit gitu. Nah, ketika kita mau cari siapa yang paling cepat, maka kita bisa tahu jika kita bandingkan dengan uh, yang lainnya seperti itu ya. Nah, berarti dalam penyelesaian ini kita butuh menalar ya atau berpikir secara logis untuk menyelesaikan perbandingannya gitu ya. Nah, ini kita akan di unit ini kita akan belajar bagaimana membandingkannya atau membuat rasio dari sebuah permasalahan gitu ya. Nah, oh ya BTW ini buku paket bukumu ya. Jadi nanti kamu sambil dengar Ibu menjelaskan bisa sambil buka buku paketmu ya. Nah, ini yang akan kita pelajari. Kurang lebih kita juga akan sedikit banyak mengambil data ya. Kemarin kan di unit 3 itu kita belajar data dalam tabel, dalam diagram. Nah, sebenarnya kita juga menggunakan perbandingan di situ ya. Nah, ini toko yang berjasa di bidang perbandingan gitu ya, namanya Fibonacci atau Leonardo da Pisa gitu ya. Nanti kamu bisa baca, ini cukup terkenal di dunia matematika gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini misalnya nih, ada sebuah foto ya, sebuah foto. Kalau kita mau membandingkan sesuatu dalam foto ini, kalau kita lihat di foto ini ada beberapa orang ya, banyak gitu ya, banyak orang di dalamnya sedang berfoto. Ada laki-laki, ada perempuan. Berarti kita bisa lihat ya, sepintas kita lihat, kalau kita hitung, kita bisa membandingkan bahwa 7 dari 16 orang yang ada di foto adalah perempuan. Nah, ini secara jumlah ya. Jadi totalnya semua ini ada 16 orang dan perempuan ada 7. Jadi kita tulisnya 7 dari 16. Kita membandingkan di situ. Itu. Nah, perbandingan banyak laki-laki dan perempuan di foto adalah 9 berbanding 7. Waduh, gimana Bu caranya cari ini? Nanti kita belajar ya. Banyak laki-laki di dalam foto adalah 2 lebih banyak daripada perempuan. Benar ya. Kalau perempuan hanya 7, berarti sisanya adalah laki-laki gitu ya. Berarti laki-laki ada 9 orang, berarti 2 lebih banyak gitu ya. Nah, ini pernyataan-pernyataan berupa perbandingan untuk mengetahui permasalahannya ya, atau jumlah di foto ini. Nah, anak-anak kita itu bisa menggunakan perbandingan atau rasio untuk menentukan atau membandingkan besaran suatu benda dengan
benda lainnya gitu. Jadi suatu besaran benda ini misalnya panjang gitu ya, atau kecepatan, massa, waktu, banyaknya, harganya, besarnya, jumlahnya, dan sebagainya gitu ya. Nanti kita akan lihat beberapa hal ya. Nah, ini contoh 51 ya. Nah, siswa di SMP Sukamaju ini diminta memilih membaca berita melalui media online atau media cetak gitu ya. Jadi disuruh milih. Nah, totalnya semua ada 150 siswa. 100 orang itu pilih online dan 50 yang lainnya itu pilih yang cetak gitu ya. Nah, bagaimana kita menuliskan perbandingannya? Nah, kita bisa tuliskan begini. Sepertiga dari siswa SMP Sukamaju yang mengikuti survei itu pilih media cetak untuk membaca berita. Wah, caranya gimana, Bu? Tahu dia sepertiga. Nah, gini ya. Kita lihat bahwa yang pilih media cetak itu 50. Berarti kita tulis di sini 50 per totalnya semua ada mana ini? 150 ya. 150. Ini deh 50 per 150 ini kan kita bisa kecilin ya atau sederhanakan jadi 1/3 gitu ya, makanya kita dapat 1/3. Yang kedua, rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap cetak adalah 2:1. Sama ya, kita caranya itu media online itu kan mana nih, online itu kan 100 ya, 100 diper cetak itu 50. Nah, ini kalau kita kecilin juga dapatlah dia 2:1. 1/3 dari siswa memilih media cetak. Ini sama kayak bagian A tadi ya, mirip. Lanjut, banyak siswa yang memilih media online adalah 50 lebih banyak dari yang media cetak. Ini bisa kalian hitung sendiri ya. Banyak siswa yang membaca online 2 kali lipat ya kan, karena dia lebihnya 50 ya, dari siswa yang membaca media cetak. Jadi pernyataan-pernyataan inilah yang merupakan perbandingan ya dari permasalahan yang di atas. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya. Jadi cara kita menuliskan rasio atau perbandingannya itu ada 3 cara ya. Yang pertama itu kayak kita bikinnya bentuknya pecahan. Jadi kayak berapa per berapa. Misalnya 2/3, 1/3, 1/2, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita pakai titik 2 kayak yang tadi ya, 2:1. Nah, kayak ini 2:3. Jadi kayak tulisannya 2.2.23 gitu ya. Nah, yang ketiga itu 2 bilangan yang dipisah dari kata dari ya. Nah, ini 2 dari 3 atau misalnya 2 dari 5 dan lain sebagainya gitu. Ini 3 cara kita menyatakan perbandingan. Sama semua maknanya ya. Nah, ini ini yang tadi Ibu udah jelasin ya, caranya kita dapatnya gitu ya. Jadi kayak kita per 100 berbanding 150 kita kecilin, jadi dia nanti dapatnya 2/3. Nah, 2/3 ini kita bisa tuliskan 2/3 2.23 atau 2 dari 3 gitu ya. Oke. Nah, ini lagi contoh 53. Ita dan Doni adalah teman sekelas. Rumah Ita berjarak 500 meter dari sekolah. Sementara kalau Doni 1,5 kilo dari sekolah. Nah, perbandingannya itu bagaimana? Nah, inilah di bawah 1,5 meter itu kan berarti 1.500 meter ya. Sehingga kita bisa tuliskan 500 berbanding 1.500. Nih ya, 1,5 kilo. Kalian udah belajar kemarin di IPA kan, 1,5 kilo itu kan 1.500 meter. Sehingga kita bisa tuliskan perbandingannya.
Nah ini kita kecilin nak ya, jadi kayak 500 per 1500 ini kita kecilin sehingga dapatlah dia sepertiga gitu, atau 1/3 ya, atau 1/3 gitu. Nah ini dia. Atau jarak rumah Doni dari sekolah 3 kali, ya kan, 3 kali jarak rumah Ita ke sekolah, seperti itu. Nah ini beberapa pernyataan yang bantu kalian belajar. Kita tidak akan bahas itu, kita lanjut di latihan ini ya. Nah latihan ini coba kita perhatikan, ini ada tabel ya, seperti yang Ibu bilang tadi, kita sedikit banyak akan belajar tentang sedikit statistikanya juga ada ya. Ini ada tinggi, ada diameter. Nah kalau kamu lihat, silakan kamu lihat tabel di atas untuk menentukan jawaban dari pernyataan berikut ini gitu ya. Ini Bu kasih contoh yang bagian A ya. Anton mengatakan bahwa rasio diameter ramin terhadap diameter ulin adalah 1/6. Apakah pernyataan Anton benar? Nah, mari kita lihat. Ramin, ini ramin itu, ini kan dia minta diameter. Diameternya ramin itu 20 dan ulin itu 120 gitu. Apakah benar 1/6? Nah kita lihat ya, ramin itu 20, sebentar ini nggak kelihatan. Nah ini ya 1/6. Apakah benar ramin itu 20, ulin itu 120? Berarti udah deh, kita tinggal hitung 20/120. Nah bisa kita kecilin ya, yang di atas bagi 20, yang di bawah juga kita bagi 20. 20 bagi 20 1, 120 bagi 20 itu 6. Nah ternyata benar, perbandingannya adalah 1/6. Nah itu kira-kira jawabannya ya, contoh untuk nomor 1 bagian A. Nah coba kamu lihat ini bagian B dan C, silakan kamu boleh jawab sendiri ya, seperti yang contoh yang Ibu sudah kasih gitu. Nah lanjut yang nomor 3 ini juga seperti yang contoh tadi. Nah kira-kira berapa perbandingannya gitu ya, sama dengan nomor yang 4 ini kamu lengkapi, dan juga nanti kamu kerja aja ini dari tabel yang ini nomor 6 nya, nomor 5 nggak usah ya. Jadi yang dikerja ini nomor 6, lihat dari tabel. Nomor 5 nggak usah, nomor 4, nomor 3, dan nomor 1. Nomor 2 juga nggak usah gitu ya. Itu latihan untuk kamu hari ini. Jadi kalau Ibu udah masuk kita akan bahas bersama ya. Oke anak-anak, mungkin itu untuk pertemuan pertama. Semoga kamu tetap bisa belajar walaupun lewat video ini ya. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati kalian. See you.